Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana rasanya dihina di depan anak sendiri? Dianggap gagal, diremehkan, bahkan ditertawakan banyak orang. Kisah ini bukan sekedar cerita tentang seorang ayah miskin yang dipermalukan di tempat umum. Ini adalah kisah tentang harga diri, kesabaran, dan satu momen tak terduga yang membuat semua orang menyesal karena telah meremehkannya. Jangan lewatkan setiap detiknya, karena akhir cerita ini akan membuat hati kalian bergetar dan mungkin meneteskan air mata. Sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, share, dan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya, karena dukungan kalian adalah semangat terbesar bagi channel ini untuk terus menghadirkan kisah menyentuh lainnya. Siang itu, alun-alun kota tampak hidup seperti lukisan yang bergerak. Matahari menggantung hangat di langit, memantulkan cahaya ke lantai batu yang dipenuhi bayangan orang lalu lalang. Tawa anak-anak berlarian mengejar gelembung sabun, bercampur dengan suara pedagang yang menawarkan dagangannya, menciptakan irama kehidupan yang terasa ramai, namun hangat. Di tengah semua itu, berdiri seorang pria sederhana bernama Arga. Kaosnya tampak pudar, warnanya tak lagi jelas antara abu-abu atau coklat, dan celana jeans yang ia pakai sudah mulai menipis di bagian lutut. Tapi tangannya menggenggam erat tangan kecil putrinya, seolah dunia ini hanya berisi mereka berdua. "Capek nggak, Nak?" tanyanya lembut sambil sedikit membungkuk agar sejajar dengan wajah anak itu. Anak kecil itu menggeleng cepat, poni rambutnya bergoyang. "Enggak, Ayah. Aku senang jalan sama Ayah." Jawaban sederhana itu membuat dada Arga hangat, sekaligus perih. Hangat karena cinta tulus anaknya, perih karena ia tahu, ia belum bisa memberi dunia yang layak untuknya. Namun di balik wajah tenangnya, tersimpan ribuan cerita perjuangan yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Putri kecil itu bernama Nara. Di tangannya ada 3 balon, kuning, merah muda, dan putih, yang ia pegang seakan itu harta paling berharga di dunia. Ia menatap ayahnya dengan mata bulat penuh harap. "Ayah," suaranya pelan, ragu-ragu. "Iya, putri ayah. Nanti kita makan es krim ya?" Pertanyaan itu begitu sederhana, tapi bagi Arga rasanya seperti ujian besar. Ia terdiam sepersekian detik, menelan ludah, lalu memaksakan senyum paling lembut yang ia punya. "Iya, nanti ya. Tunggu ayah gajian minggu depan." Tak ada keluhan, tak ada wajah kecewa. Nara justru tersenyum lebar. "Baik ayah, aku bisa nunggu kok." Jawaban itu membuat Arga menoleh cepat, menahan mata yang mulai panas. Dalam hati ia berbisik, anak sekecil ini saja bisa mengerti kenapa orang dewasa sering tidak bisa. Ia menggenggam tangan Nara lebih erat, seolah berjanji diam-diam bahwa suatu hari nanti ia akan memberi lebih dari sekedar es krim. Langkah mereka terhenti ketika suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat. Ritmenya tegas seperti nada peringatan. Arga mengangkat kepala. Di hadapannya berdiri seorang wanita yang dulu pernah ia panggil rumah. Rena, mantan istrinya. Gaun merahnya berkilau terkena cahaya matahari. Rambutnya tersusun rapi, dan aroma parfum mahalnya terasa bahkan sebelum ia bicara. Di belakangnya berdiri seorang pria berjas hitam dengan jam tangan mengilap di pergelangan tangan. Suami barunya. Rena menyilangkan tangan, menatap Arga dari ujung rambut sampai ujung sepatu usang. Senyum tipisnya bukan senyum rindu, melainkan senyum kemenangan. "Wah," katanya pelan namun tajam. "Ternyata kamu masih sama saja." Arga tak menjawab. Nara menatap wanita itu dengan mata polos, mencoba mengingat wajah yang samar dalam ingatannya. Kerumunan di sekitar mulai melambatkan langkah. Orang-orang selalu punya naluri aneh untuk berhenti ketika mencium aroma konflik. Rena melangkah sedikit lebih dekat. Suaranya kini jelas terdengar. "Masih saja miskin. Bahkan bajumu pun tidak berubah." Kata-kata itu meluncur ringan dari bibirnya, tapi jatuh seperti batu ke dada Arga.
Ia tetap diam. Bukan karena tak punya jawaban, melainkan karena ia memilih tidak melukai siapapun dengan kata. Suami baru Rena tersenyum miring. "Serius ini mantanmu? Aku kira kamu bercanda." Beberapa orang di sekitar mulai saling pandang. Ada yang berbisik, ada yang menutup mulut menahan reaksi. Arga menarik napas panjang. Ia tahu tatapan itu. Tatapan merendahkan. Tatapan yang menilai hidup seseorang hanya dari pakaian dan penampilan. Tapi tangannya tetap lembut menggenggam Nara. Seolah berkata tanpa suara, "Ayah di sini, jangan takut." Nara menatap wajah ibunya lama, lalu bertanya pelan, "Mama?" Suaranya nyaris tak terdengar, seperti bisikan angin. Namun Rena tidak menjawab. Ia justru menunjuk Arga dengan ujung jarinya yang runcing. "Lihat itu," katanya dingin. "Itu contoh orang gagal." Kalimat itu membuat dunia terasa berhenti. Suara keramaian mendadak seperti menjauh. Arga merasakan jantungnya berdegup keras. Bukan karena malu, tapi karena satu hal. Anaknya mendengar semuanya. Ia menunduk sedikit, menatap Nara. Anak itu memandangnya dengan mata polos yang mulai berkaca-kaca. "Ayah, gagal itu apa?" Pertanyaan itu menembus hati Arga lebih dalam daripada hinaan manapun. Ia tersenyum lembut, mengusap rambut putrinya. "Gagal itu cuma kata orang yang belum tahu cerita kita, Nak." Dan di tengah kerumunan yang menunggu drama, Arga berdiri diam, tenang seperti laut sebelum badai. Sementara tak seorang pun tahu badai apa yang sebenarnya sedang ia tahan di dalam dadanya. Bisik-bisik mulai menjalar di antara kerumunan seperti angin yang menyusup di sela daun. Beberapa orang menutup mulut sambil berkomentar pelan. Sebagian lagi terang-terangan menatap Arga dengan ekspresi campuran antara iba dan rasa ingin tahu. Udara terasa berubah, lebih berat, lebih tegang, seolah seluruh alun-alun ikut menahan napas. Arga bisa merasakan tatapan itu menempel di kulitnya, menusuk tanpa suara. Namun ia tidak membalas satupun. Ia hanya menatap Nara yang masih memegang balon. Jari-jari kecilnya menggenggam erat tali pita, seolah itu satu-satunya hal yang membuatnya berani berdiri di sana. "Tidak apa-apa, Nak," bisik Arga pelan. Nara menatap ayahnya, matanya basah tapi ia berusaha tersenyum. "Aku nggak takut kalau ada ayah." Kalimat sederhana itu membuat dada Arga sesak. Ia menelan rasa panas di tenggorokannya. "Aku harus kuat," batinnya. "Bukan untukku, tapi untuk dia." Rena memutar bola mata, jelas merasa adegan itu terlalu melodramatis untuk seleranya. Ia melangkah maju satu langkah lagi, tumit sepatunya berbunyi tegas di lantai batu. "Kau tahu, hidupku sekarang jauh lebih baik," katanya sambil menyentuh tas mahal di bahunya. "Rumah besar, mobil mewah, liburan ke luar negeri, semua yang dulu tak pernah bisa kau beri." Arga mengangkat wajah perlahan, tatapannya tenang, tanpa kemarahan. "Aku senang kau bahagia." Jawaban itu membuat Rena berkedip. Ia seperti kehilangan pijakan sesaat. Ia menunggu amarah, pembelaan, atau bantahan. Tapi yang ia dapat justru ketulusan. "Kau senang," ulangnya, nadanya tak percaya. Arga mengangguk kecil. "Iya, karena dulu aku pernah berjanji akan membuatmu bahagia. Kalau sekarang kau sudah bahagia, berarti janjiku tidak sepenuhnya gagal." Kerumunan mendadak sunyi. Bahkan orang-orang yang tadinya berbisik kini saling pandang. Mereka tidak menyangka jawaban setenang itu keluar dari seseorang yang sedang dihina. Suami baru Rena tertawa pendek. Suara tawanya terdengar seperti sengaja diperkeras. "Dengar itu, romantis sekali. Sayang kenyataannya tetap saja kau bukan siapa-siapa." Ia melirik Nara lalu berkata dengan nada merendahkan, "Kasihan anakmu harus hidup dengan ayah seperti ini." Nara refleks memeluk kaki Arga. Wajahnya setengah tersembunyi di balik celana lusuh itu. "Ayah, kita pulang saja," bisiknya takut. Arga menunduk, mengusap punggung kecilnya perlahan. "Sebentar ya putri ayah." Ia menatap pria itu tanpa kebencian.
"Terima kasih sudah mengkhawatirkan anak saya," katanya tenang. "Tapi saya yakin dia baik-baik saja." Nada suaranya lembut, namun ada ketegasan yang tak bisa diabaikan. Suami Rena mengerutkan kening. Ia tak suka nada itu. Nada orang yang tidak merasa lebih rendah, meski jelas sedang dipandang rendah. Rena melipat tangan di dada. "Atau mungkin," katanya sambil tersenyum sinis, "kau sebenarnya berharap aku kasihan, lalu memberimu uang." Beberapa orang di kerumunan tertawa kecil. Suara itu menusuk seperti jarum. Arga menghela napas pelan. "Aku tidak pernah meminta apapun darimu sejak kita berpisah." Rena mengangkat alis. "Karena kau tahu aku tak akan memberi." Arga menggeleng perlahan. "Bukan, karena harga diriku lebih mahal daripada uang siapapun." Jawaban itu membuat beberapa orang spontan terdiam. Seorang pria tua di pinggir kerumunan bahkan mengangguk pelan, seolah menyetujui. Tapi Rena justru tersenyum lebih lebar, merasa tertantang. Kalau begitu, katanya tajam, buktikan. Buktikan kalau kau bukan cuma pria miskin dengan mimpi besar. Sunyi, angin berembus pelan, menggerakkan pita balon di tangan Nara. Arga menutup mata sesaat, lalu memasukkan tangan ke saku celananya. Ia mengeluarkan sebuah ponsel lama, dengan layar retak di sudutnya. Beberapa orang langsung berbisik lagi. Sebagian menahan tawa. Rena terkekeh. Mau telepon siapa? Tukang pinjaman. Harga tidak menjawab. Ia menekan satu nomor dengan tenang, lalu menempelkan ponsel itu ke telinganya. Wajahnya berubah. Bukan lagi wajah pria yang dihina di tengah keramaian, melainkan wajah seseorang yang terbiasa memegang kendali. "Halo? Iya, saya," ucapnya singkat. Kerumunan mendadak kembali hening, seolah semua orang tanpa sadar menunggu sesuatu. Tak ada yang tahu bahwa dalam hitungan detik, suasana di tempat itu akan berubah sepenuhnya. Assalamualaikum. Iya, ini saya. Suara Arga terdengar tenang, rendah, namun jelas. Nada bicaranya berubah total. Bukan lagi suara seseorang yang terpojok, melainkan suara seseorang yang terbiasa didengarkan. Kerumunan yang sejak tadi berbisik, kini perlahan terdiam. Bahkan orang-orang yang tadinya hendak berjalan melewati mereka, ikut berhenti. Seolah ada sesuatu dalam suara pria itu yang menahan langkah. "Iya, berkasnya sudah siap," lanjut Arga. Ia menoleh sedikit, memastikan Nara masih di sampingnya. Anak itu menatap ayahnya dengan rasa ingin tahu. Matanya berbinar, seolah sedang menonton adegan film yang tak ia pahami. Di seberang sana, suara di telepon terdengar samar. Arga mengangguk pelan. "Baik, bawa saja ke sini sekarang." Ia memutus panggilan tanpa penjelasan tambahan. Gerakannya sederhana, tapi entah kenapa membuat udara terasa lebih tegang dari sebelumnya. Rena mengurutkan dahi. Ia mencoba tertawa, tapi tawanya terdengar kaku. "Sandiwara apa lagi ini?" tanyanya sinis. Arga menyimpan ponsel ke saku tanpa menjawab. Suami Rena melangkah maju setengah langkah. "Hei, kalau mau pura-pura jadi orang penting, setidaknya pakai ponsel yang layak," katanya sambil menunjuk ponsel retak itu. "Itu lebih cocok buat nelpon tukang servis, bukan urusan bisnis." Beberapa orang di kerumunan terkikik. Arga hanya menatapnya sebentar lalu berkata pelan, "Penampilan memang sering menipu." Pria itu mendengus. "Betul. Dan penampilanmu sudah cukup menjelaskan segalanya." Arga tak membalas. Ia hanya berdiri tegak. Satu tangannya tetap menggenggam tangan kecil Nara. Seolah itu jangkar yang menahannya tetap tenang di tengah ombak ejekan. Detik demi detik berlalu. Waktu terasa melambat, seperti jarum jam yang enggan bergerak. Kerumunan mulai gelisah, menunggu sesuatu yang bahkan mereka sendiri tak tahu apa. Tiba-tiba, dari kejauhan terdengar suara mesin mobil mendekat. Awalnya samar, lalu semakin jelas. Semua kepala menoleh bersamaan saat sebuah mobil hitam mengilap memasuki area alun-alun dan berhenti tepat beberapa meter dari Arga. Pintu mobil terbuka. Seorang pria berjas rapi turun dengan gerakan cepat namun penuh hormat. Ia berjalan lurus ke arah Arga tanpa ragu sedikit pun. "Maaf menunggu, Pak," katanya sambil sedikit menunduk. "Dokumen yang Anda minta sudah saya bawa." Suasana langsung berubah, seperti lampu yang dipadamkan mendadak. Hening. Total. Rena membeku. Bibirnya terbuka sedikit,
tapi tak ada suara keluar. Pak, gumamnya hampir tak terdengar. Suaminya ikut menatap dengan mata membesar. Ia bergantian melihat Arga dan pria berjas itu, seolah otaknya menolak mempercayai apa yang dilihatnya. Arga menerima map dari tangan pria itu dengan sikap santai, seolah kejadian seperti ini adalah hal biasa baginya. Terima kasih. Saya hanya ingin memastikan semuanya berjalan sesuai jadwal, katanya tenang. Tentu Pak Direktur, jawab pria itu cepat. Kata itu, Direktur, jatuh di udara seperti petir tanpa suara. Kerumunan langsung bergemuruh pelan. Direktur, bisik seseorang. Serius? Sahut yang lain. Rena mundur selangkah tanpa sadar. Tumit sepatunya hampir tersandung langkahnya sendiri. Suami Rena menelan ludah keras. Raut percaya dirinya runtuh sedikit demi sedikit. Direktur, perusahaan mana? Tanyanya. Suaranya tak lagi setegas tadi. Pria berjas itu menoleh sopan. Beliau pemilik proyek pembangunan pusat bisnis baru di kota ini, Pak. Semua kontrak utama ada di tangan beliau. Seolah waktu berhenti lagi. Orang-orang yang tadi mencibir kini menatap Arga dengan ekspresi berbeda. Bukan lagi meremehkan, melainkan kagum bercampur malu. Nara menarik pelan ujung baju ayahnya. Ayah, direktur itu apa? Bisiknya polos. Arga menunduk, tersenyum hangat, lalu berbisik lembut. Itu cuma pekerjaan, Nak. Yang penting ayah tetap ayahnya Nara. Jawaban itu sederhana, tapi justru membuat beberapa orang di kerumunan menunduk. Karena di saat banyak orang mengejar jabatan untuk terlihat hebat, pria itu justru terlihat hebat karena tidak menjadikan jabatan sebagai kebanggaannya. Rena masih berdiri kaku. Jemarinya yang tadi terlipat angkuh kini perlahan turun ke samping tubuhnya. Matanya tak lagi tajam, melainkan gemetar, seperti seseorang yang baru tersadar dari mimpi panjang. Ia menatap Arga lama, mencoba mencari jejak pria yang dulu ia tinggalkan. Tapi yang berdiri di depannya sekarang bukan pria yang ia kenal dulu. Ada ketenangan dalam sorot matanya, ada wibawa dalam caranya berdiri, dan yang paling membuat hatinya sesak, tidak ada sedikit pun dendam di wajah itu. Aku, bibir Rena bergerak, tapi kata-katanya tersangkut di tenggorokan. Suara kerumunan berubah pelan. Jika tadi dipenuhi bisik merendahkan, kini berubah jadi gumaman kagum. Beberapa orang bahkan saling berbisik, menyesali sikap mereka barusan. Arga hanya memandang Rena sebentar, lalu mengangguk sopan, seperti menyapa orang asing, bukan seseorang yang pernah mengisi separuh hidupnya. Dalam dada Rena, sesuatu terasa runtuh. Ia teringat masa lalu, masa ketika Arga bekerja siang malam, pulang dengan wajah lelah tapi tetap membawa senyum. Ia ingat bagaimana pria itu dulu menolak membeli sepatu baru demi membelikan obat saat ia sakit. Ingatan itu datang seperti gelombang, menghantam tanpa ampun. "Kamu sudah berubah," katanya pelan, hampir seperti bicara pada dirinya sendiri. Arga tersenyum tipis. "Bukan berubah, aku cuma terus berjalan." Jawaban itu sederhana, tapi terasa seperti pelajaran panjang yang tak tertulis. Rena menunduk. Untuk pertama kalinya sejak ia datang, ia tak berani menatap mata pria itu. Suaminya berdeham gugup, mencoba menyelamatkan situasi. "Iya, selamat kalau begitu," katanya kaku. Tapi nada suaranya kehilangan seluruh kesombongan yang tadi ia banggakan. Arga mengangguk ringan. "Terima kasih." Tak ada ejekan, tak ada balasan sinis. Hanya ketenangan. Dan justru ketenangan itu yang terasa paling menyesakan bagi mereka yang tadi menghina. Seorang wanita di kerumunan berbisik pada temannya. Dia bisa saja membalas, tapi dia memilih diam. Temannya mengangguk pelan. Orang kuat memang begitu. Arga lalu menoleh pada Nara. "Ayo putri ayah, kita cari es krim." Wajah Nara langsung bersinar seperti lampu kecil di malam gelap. "Sekarang?" "Iya, sekarang."
Anak itu tertawa kecil, memeluk lengan ayahnya. Mereka mulai berjalan meninggalkan tempat itu. Langkahnya pelan tapi pasti. Balon-balon di tangan Nara menari tertiup angin, seolah ikut merayakan kemenangan kecil yang tak perlu tepuk tangan. Kerumunan memberi jalan tanpa diminta. Tak ada yang berani menghentikan mereka. Tak ada yang berani bicara lagi. Semua hanya menatap punggung pria sederhana itu, dengan rasa hormat yang datang terlambat. Di belakang mereka, Rena masih berdiri diam. Dunia terasa sunyi baginya, meski alun-alun kembali ramai. Ia sadar satu hal yang terlambat ia pahami. Kekayaan bukan soal mobil mewah atau pakaian mahal. Kekayaan adalah ketenangan hati, kesabaran saat dihina, dan kekuatan untuk tetap rendah hati ketika akhirnya dihormati. Sementara itu, Arga terus berjalan, menggandeng tangan kecil yang ia jaga lebih dari apapun di dunia. Ia tidak menoleh lagi, tidak perlu, karena bagi pria itu, kemenangan terbesar bukanlah membuat orang lain terdiam, melainkan memastikan anaknya selalu merasa aman di sampingnya. Dan hari itu, tanpa pidato, tanpa kemarahan, tanpa balas dendam, seorang pria yang diremehkan telah mengajarkan semua orang arti sebenarnya dari harga diri. Terkadang hidup tidak perlu membalas hinaan dengan kata-kata, karena waktu dan ketenangan hati sudah cukup membuktikan segalanya. Pria itu tidak menang karena kekayaannya, ia menang karena kesabarannya. Dan dari kisah ini kita belajar, jangan pernah meremehkan seseorang hanya dari penampilan, karena bisa jadi dia sedang menulis akhir cerita yang jauh lebih indah dari yang kita bayangkan. Jika kisah ini menyentuh hati kalian, tuliskan pesan atau pelajaran yang kalian dapat di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, like, dan share, agar lebih banyak orang bisa mengambil hikmah dari cerita ini. Sampai jumpa di kisah inspiratif berikutnya. Terima kasih telah menonton cerita ini, sampai jumpa dan jangan lupa kembali lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.